Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faris Ilham Al Mustaqim dari T1 Manajemen Dakwah dengan nomor NIM 040200200027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi mengenai tugas analisis kelembagaan Islam yang diampu oleh Bapak Benino. Di sini saya mengobservasi organisasi Tukosim Jamil yang ada di Surabaya. Kita analisis SWOT-nya ya. Latar belakang analisis SWOT ini adalah tentunya untuk memenuhi tugas dan juga untuk diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana analisis SWOT dalam praktiknya untuk mencari kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman suatu organisasi. Nah, rumusan masalah pada observasi ini adalah yang pertama, apa itu organisasi Tukosim Jamil? Yang kedua adalah apa saja kegiatan yang ada di dalam organisasi Tukosim Jamil. Yang ketiga adalah apa saja kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari organisasi ini. Tujuan masalah adalah yang pertama mengetahui profil dari organisasi Tukosim Jamil. Yang kedua mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Tukosim Jamil. Dan yang ketiga mengetahui apa saja kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman organisasi Tukosim Jamil. Jadi metode yang kita lakukan adalah observasi melalui wawancara. Hasil observasi yang pertama adalah riwayat Tukosim Jamil, di mana nama organisasi adalah Tukosim Jamil, dikelola oleh berbagai pemuda Surabaya dengan satu tujuan, yaitu berbagi. Jadi organisasi ini bergerak di lingkungan sosial dan dibentuk pada tahun sekitar 2017. Tidak memiliki home base tetap. Untuk rapat organisasi biasa dilakukan di taman-taman yang ada di Surabaya dengan waktu yang tidak menentu. Jadi sesuai kesepakatannya, tidak ada rutinitas pasti dalam organisasi ini. Lantas jumlah anggota yang dimiliki adalah 42 peserta. 42. Bentuk kegiatan adalah berbagi nasi, santunan yatim piatu, dan bimbingan belajar panti ke panti, dari panti ke panti ya, teman-teman. Kegiatan yang biasa dilakukan Tukosim adalah yaitu tadi berbagi nasi atau berbagi takjil saat bulan Ramadan, ada bimbingan belajar dari panti ke panti, ada pun bantuan sembako musibah bencana alam juga ada, lalu santunan panti asuhan. Mari kita analisis SWOT organisasi Tukosim Jamil ini berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan. Jadi yang pertama adalah strength, di mana kekuatan pada organisasi Tukosim Jamil ini, yakni yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas, terdiri dari berbagai mahasiswa dan ada yang sudah bekerja. Lalu yang kedua adalah relasi panti asuhan yang sudah banyak, sudah memiliki kepercayaan di manapun ya. Beberapa panti asuhan sudah mau menerima organisasi ini sebagai supporter. Lalu yang ketiga adalah lingkungan sekitar dan anggota menjadi donatur. Jadi anggota peserta tadi itu sebagai donaturnya juga. Lalu yang terakhir adalah memiliki sumber pemasukan melalui dana usaha, dilakukan saat Car Free Day di Surabaya dengan menjual es atau kue. Jadi mereka membuat suatu kegiatan jual beli es dan kue sebagai pemasukan dana usaha bagi organisasi Tukosim Jamil. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan di organisasi adalah kurangnya sumber daya manusia. Hanya 42 peserta saja. Jadi saya rasa organisasi ini masih belum terlalu besar yang memiliki berbagai sumber daya manusia yang begitu banyak. Jadi ini hanya 42 orang, masih terbilang kecil. Lalu
belum ada pengembangan sumber daya manusia secara terstruktur, seperti mengadakan pelatihan di lingkungan internal organisasinya. Jadi belum ada itu pelatihan-pelatihan yang ada di internal organisasi. Yang ketiga adalah inovasi untuk pengadaan dana usaha masih belum optimal. Hanya jual kue dan es tadi saat dan jangka waktunya adalah saat Car Free Day. Saya rasa ini masih belum optimal, sehingga butuh dioptimalkan. Mungkin bisa ditambah varian produknya, baik itu kue-kue kering yang bermacam-macam, lalu es atau produk-produk jasa mungkin, atau ya yang lain produk-produknya mungkin perlu ditambah. Lalu yang keempat adalah kegiatan yang terlaksana masih kurang maksimal, masih kurang banyak. Oh maaf, yang terakhir adalah ini organisasi masih belum memiliki badan hukum akta notaris, jadi masih belum terdaftar. Lalu yang ketiga adalah opportunities atau sisi SWOT bagian peluang opportunities. Yang pertama, peluang yang dimiliki oleh organisasi ini adalah kegiatan dana usaha yang masih berjalan, yang bisa berjalan, namun walaupun kurang optimal tapi masih berjalan ya, dan dapat dioptimalkan nanti tentunya. Lalu ada donatur tetap yang perlu dimaksimalkan pengelolaan dananya, jadi ada donaturnya. Lalu sudah banyak panti yang mau bekerja sama, mau diajak bekerja sama. Lalu ada pun penambahan varian pemasaran pada dana usaha juga, itu adalah suatu peluang pada organisasi ini. Jadi mengoptimalkan penjualan pada saat jualan Car Free Day tadi ya, saat itu dana usahaan, danusan, biasa disebut danus ya. Lalu yang terakhir adalah SDM yang ada memiliki berbagai skill untuk dioptimalkan dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian, seperti mengajar berbagai mata pelajaran tadi kan ya, ada kegiatan bimbingan belajar. Jadi SDM-nya itu sudah cukup memiliki skill, namun kurang maksimal aja karena tidak ada pelatihan yang ada di internal organisasi. Sedangkan traits dari SWOT tadi adalah, atau ancaman yang dimiliki organisasinya adalah, yang pertama, sektor dana usaha memiliki banyak pesaing. Tentu memiliki banyak pesaing. Saat jualan di tempat lingkungan Car Free Day tentunya banyak pesaing. Ada yang jual es dan kue-kue. Itu tentu menjadi ancaman bagi organisasi ini, sehingga perlu dilakukan pengoptimalan dari penjualan produk itu tadi. Lalu yang kedua adalah penurunan motivasi beberapa SDM karena kegiatan terbilang monoton. Jadi memang kurangnya kegiatan ini ya, kurang banyaknya kegiatan yang diadakan organisasi Kosim Jamil, jadi sehingga terkesan monoton, dan beberapa SDM ada yang out, ada yang keluar. Lalu yang terakhir adalah pengembangan teknologi yang belum maksimal, seperti penggunaan sosial media untuk sumber promosi profil organisasi yang masih belum optimal. Jadi ada Instagramnya Kosim Jamil, namun saya lihat ternyata Instagramnya itu belum optimal, masih beberapa aja fotonya, nggak aktif, bahkan terbilang tidak aktif. Jadi itu mungkin suatu ancaman saja bagi organisasi ini, ancaman tidak dapat berkembang. Jadi seperti itulah paparan dari observasi yang saya lakukan beserta saran-saran yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya dan kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.